Oke, halo Lumoner semuanya. Selamat sore. Halo, ada Mas Prima Aris Pradana di sini. Selamat sore, Mas. Suara saya kedengeran nggak ya? Sorry, sebentar. Oke, tes. Suara saya kedengeran, Mas? Sip, aman. Aman ya? Jelas, Mas. Oke, siap kalau gitu. Suara Eh, saya aman, aman, Saif aman. ya? Aman banget. Oke, Oke. siap. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Apa kabar Mas Prima Aris di sini? Saya panggilnya Mas Prima ya. Alhamdulillah. Boleh, Prima boleh. Kalau Oh, Aris doang saya agak teringat layang-layang putus ya. waduh. That's my dream gitu ntar Mas ya. Oh, yes, it's my dream ya. It's my dream ya. Oke, siap kalau Masya Allah. gitu. Mas Prima, Oke, oke, siap. sebelum kita masuk ke materinya hari ini ya, ada seperti biasa ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terlebih dahulu sama Lumoners semuanya nih ya. Mohon izin dulu Siap. sebentar. Oke. Oke, Lumoners semuanya, terima kasih sudah hadir lagi bersama kami ya, bersama dengan saya. Untuk Lumoners yang belum kenal, perkenalkan nama saya di sini Efraim ya. Lumoners bisa panggil saya dengan sebutan Lumi Efraim. Di sini kita kembali kedatangan seorang pembicara yang luar biasa. Di sini ada Mas Prima yang akan memberikan informasi penting soal gimana cara kita bisa memikat pelanggan ya dengan pesan yang dipersonalisasi ya. Bagaimana kita bisa membangun chemistry juga sama pelanggan gitu ya dengan membalas pesan-pesannya ya satu persatu gitu ya. Oke, nah sebelum kita membahas lebih dalam lagi, di sini ada beberapa hal yang ingin Lumi sampaikan terlebih dahulu. Oke, yang pertama ya, langsung aja. Untuk Lumoner semuanya jangan lupa untuk kita bisa langsung aja isi link absensi ya yang ada di kolom chat YouTube kita sekarang ini dan juga ada di kolom chat Zoom ya. Langsung diklik aja link absensinya, isi nama, nomor telepon dan juga link Lumo Shop-nya Lumoners. Kemudian Lumoners juga bisa langsung gabung ke komunitas Facebook kita ya, ada Facebook Group Lumonation di mana Lumoners bisa mendapatkan informasi-informasi menarik seputar bagaimana cara untuk kita bisa berbisnis gitu ya, kemudian promosi dan lain-lain dan juga informasi seputar webinar dari Lumo Shop. Kemudian Lumoners juga bisa mendapatkan asisten bisnis selama 24 jam nih. Jadi untuk Lumoners kalau mau bertanya-tanya gitu ya, itu bisa kapanpun. Nanti akan ada Lumi-Lumi yang standby selama 24 jam untuk dampingin Lumoners semuanya ya. Oke. Dan kemudian di sini Lumi mau mengingatkan juga untuk Lumoners jangan lupa untuk langsung aja mengaktifkan jasa pengiriman di aplikasi Lumo Shop-nya Lumoners karena di sini sekarang udah semakin banyak pilihannya ya. Semakin banyak pilihannya, Lumoners bisa lihat di sini ada JNE, JNT, Si Cepat, Ninja Express dan lain-lain ya, dimana ini sudah pasti bisa mempermudah calon pelanggan Lumoners untuk membeli produk dari Lumoners semuanya nih karena sekarang jangkauannya jadi semakin luas karena partnernya sudah semakin banyak ya. Dan cara aktifnya juga gampang banget. Lumoners tinggal langsung aja buka aplikasi Lumo Shop, kemudian Lumoners bisa langsung klik atau pilih atur metode pengiriman. Kemudian Lumoners bisa klik icon switch pada jasa pengiriman pilihan ya. Jadi di sini nih ya, nanti di switch aja tombolnya sampai warnanya hijau, kemudian tunggu sampai ada notifikasi seperti ini ya. Kalau notifikasi sudah muncul berarti partner pengirimannya sudah bisa digunakan. Oke. Dan ini dia nih ya, ini ada hal menarik juga di mana kita bisa lebih optimal lagi brandingnya ya, karena kita di sini bisa membuat stiker. Kita bisa membuat stiker sendiri, stiker WhatsApp dengan tampilan brandnya Lumoners. Caranya gimana? Sebentar kita akan langsung saksikan videonya. Cara bikin stiker WhatsApp brandmu dengan ramah dan ciptakan pelanggan. Upload logo, pilih gambar, ketik tulisan, jadi. Sorry, kecepetan ya? Emang secepat itu bikinnya. Diulang ya pelan-pelan. Pertama, buka bungkusnya. Buka lumo.id/stiker pelanggan. Upload logo brandmu biar ada di stikernya. Pilih rasa alias gambar stikernya yang cocok dengan kebutuhanmu. Ketik tulisan stikernya, kalau kepanjangan coba tiriskan ya, maksimal 40 karakter. Voila, jadi deh. Input namamu, brandmu, dan nomor WhatsApp brandmu. Stiker akan dikirimkan ke nomor tersebut.
Setelah itu, save lalu buka pilihan stiker kamu untuk dikirimkan ke database pelanggan kamu, baik pembeli baru, lama, maupun yang berpotensi. Ciptakan pelanggan di Ramadan dengan stiker unik. Brand kamu dikenal instan oleh pelanggan. Ya, seperti itu ya, caranya gampang banget. Tenang aja, bukan videonya yang kecepatan, tapi memang caranya cepet banget ya, caranya gampang dan cepat. Kita bisa optimal lagi brandingnya ya dengan membuat stiker WhatsApp dengan tampilan dari brandnya Lumoner sendiri ya. Jadi langsung aja dibikin supaya tampilan brand Lumoner juga semakin lebih menarik lagi nih. Oke? Dan kemudian ya, sorry sebentar. Dan kemudian ini dia nih, mungkin kita sebagai pebisnis pasti pernah ngalamin kesulitan saat kita menghitung keuntungan dan juga kerugian bisnis kita. Apalagi kalau misalkan kita menjalankan bisnisnya sendirian gitu ya. Dan mungkin di sini ada dari Lumoners yang masih menghitung keuntungan dan kerugian itu dengan metode yang kita catat lewat buku gitu ya. Nah, itu kan pasti akan ada proses yang panjang banget karena kita harus hitung satu persatu gitu ya. Dan kalau kita harus tulisnya di buku itu aja gitu kan. Kalau misalkan pindah-pindah buku nanti catatannya ada yang hilang, terus kemudian hitungannya jadi berantakan. Nah, di sini Lumi punya solusinya di mana ada sebuah aplikasi yang bisa membantu Lumoners untuk menghitung keuntungan dan kerugian bisnis Lumoners ya. Langsung aja di sini Lumoners bisa langsung download Lighthouse, di mana Lighthouse ini bisa banget di-download di handphone Lumoners. Kemudian Lumoners bisa mengatur semua pencatatan keuangan ya, itu hanya dengan satu device aja dan nggak perlu takut catatannya hilang ya, karena di sini sudah kita bisa isi dengan mudah juga dan nggak perlu takut kalau kita misalkan kita kekurangan orang atau kekurangan karyawan untuk membuat laporan, karena di sini Lighthouse bisa mempermudah Lumoners yang menjalankan bisnisnya mungkin sendirian gitu ya. Di sini ada Lighthouse yang bisa mempermudah segala kebutuhan Lumoners dalam menghitung pencatatan keuangan Lumoners ya. Jadi silahkan langsung di-download dan rasakan sendiri kemudahan yang diberikan oleh aplikasi Lighthouse. Seperti itu. Dan oke ya, itu aja hal-hal yang Lumi sampaikan ya. Sekarang kita bisa langsung lanjut aja kembali kepada pembicara kita yang luar biasa banget nih. Ada Mas Prima di sini ya. Sudah siap Mas Prima? Siap. Oke, kalau gitu ya. Langsung aja untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas Prima. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Siap, siap. Oke, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali Alhamdulillah sore hari ini bisa kembali bertemu dengan sahabat-sahabat Lumoners semuanya. Ini adalah pertemuan ketiga bagi saya membersamai Lumoners dan selalu excited banget karena melihat profil dari para Lumoners ini, info dari teman-teman Lumon Shop itu, mereka adalah para pebisnis owner dan senang banget selalu mendapatkan kesempatan dengan teman-teman para business owner semuanya. Itu jadi kebahagiaan tersendiri buat saya. Dan sore hari ini, walaupun ini lagi puasa, cuaca juga kalau di Bandung ini lagi agak mendung-mendung gitu ya, tapi mudah-mudahan semangat kita sore hari ini tetap bisa luar biasa, tetap bisa positif, tetap bisa siap untuk selalu belajar. Dan saya apresiasi banget, sore hari biasanya teman-teman itu biasanya ngabuburit mungkin ya, ada yang mungkin lagi persiapan sambil masak, ibu-ibu atau teteh-tetehnya boleh nggak apa-apa, mbak-mbak sambil pada masak, sambil di dapur boleh sambil didengerin, it's okay banget. Buat semuanya teman-teman, sore hari ini kita akan sharing sedikit tentang, ini saya dapat amanah nih dari teman-teman Lumon Shop, ini untuk sharing tentang gimana caranya untuk mengikat pelanggan itu dengan personalisasi pesan. Nah, pesan seperti apa dan personalisasi seperti apa yang harus dilakukan ketika kita berinteraksi dengan para customer kita, ketika kita berinteraksi dengan para pelanggan kita, sehingga pesan yang kita berikan, pesan yang kita sampaikan kepada calon customer kita itu lebih jatuh di hatinya itu jauh lebih, aduh ini yes banget, kok saya merasa diperhatikan banget ya, kok saya merasa spesial banget nih buat toko ini. Nah, itu gimana caranya nanti kita akan bahas bersama. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Buat teman-teman yang baru bertemu sore hari ini,
Izinkan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Prima Aris Pradana. Teman-teman boleh panggil saya Prima, Kang Prima, karena saya di Bandung sekarang. Asli Sumedang. Kayaknya di sini ada teman saya juga nih yang hadir. Tadi ada Kang Irfan. Thank you Kang Irfan udah hadir sore hari ini. Teman-teman boleh panggil saya Kang Prima, karena saya asli Sumedang, sekarang tinggal di Bandung. Kalau ketemu kapan-kapan ketemu saya, atau misalkan nanti bisa sapa-sapa di media sosial, Instagram ataupun Facebook, boleh sapa saya dengan sapaan Kang Prima. Hai Kang, saya yang kemarin ikut di acara Lumosop. Oke. Saya satu teknik informatika teman-teman. Teknik informatika di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian saat ini aktif sebagai Business Development Manager di HCR.id. Ini HCR.id ini perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan. Jadi saya bersama teman-teman di perusahaan di kantor HCR.id itu ngisi pelatihan-pelatihan lebih ke soft skill, teknik gimana cara untuk membangun kerjasama, kemudian soft skill lebih ke leadership, komunikasi, dan seterusnya. Nah, selain itu, selain di HCR.id, saya juga lagi merintis, bikin sebuah rintisan namanya digitalisasi.id. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar digital, kemudian gimana caranya digital marketing, teknik jualan online, dan seterusnya, yuk boleh mampir di digitalisasi.id, nanti kita belajar bersama di sana. Kemudian saya juga ngerintis juga dengan teman-teman, ini ada namanya KPR Syariah.id. Ini sebuah provider kita bikin bersama teman-teman gimana caranya ada sebuah KPR, ada sebuah perumahan, tapi pengen yang syariah dong, yang tanpa bank, tanpa riba, dan seterusnya. Gimana caranya? Silakan teman-teman nanti kunjungi aja kprsyariah.id. Kemudian saya juga bersama teman-teman di Bandung, ini jadi UMKM partner, kita membuat ada namanya Sobat Jualan. Nah, ini seperti apa Sobat Jualan? Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ada tukang cilok di Bandung yang mungkin ini masih offline, masih jualannya keliling, kita buat digitalisasinya, kita buat digitalisasi. Kita jualan secara online, via marketplace, kemudian direct ke klien pakai WhatsApp Blaster, dan seterusnya. Nah, kita buat online-nya jadi seperti ini. Ada kuliner Bandung namanya Cilok LC. Ini perizinan udah keren banget, PIRT-nya udah diurus, kemudian izin MUI-nya udah keluar, kemudian bahkan nama Cilok LC-nya sendiri itu udah dipatenkan, perizinannya udah bagus, produknya juga bagus, banyak diminati, offline-nya banyak di mana-mana, mereka punya beberapa pedagang-pedagang keliling, kita buat online supaya jadi lebih jauh lagi daya sebarnya. Selain Cilok, ini ada program juga Peyem Ketan Hideng, dan juga ada Batagor Apet namanya. Jadi saya bersama teman-teman, kita bantu untuk jualan online-nya yuk. Nah, kita siapkan ada CS-nya, kita siapkan sistem penjualan online-nya, pengirimannya seperti apa, kemudian nanti marketplace-nya seperti apa, dan seterusnya kita bantu. Akhirnya kita jualan juga sekarang ini Peyem Ketan Hideng dan juga Batagor Apet. Itu. Seperti itu mungkin ya untuk perkenalnya. Hari ini saya diberikan amanah untuk bisa ngejelasin, untuk bisa belajar bersama. Judulnya saya yang menjelaskan, judulnya saya yang jadi pembicara di sini. Tetapi pada dasarnya, bagi saya justru saya akan banyak belajar bersama teman-teman. Saya akan mendapatkan banyak pelajaran, banyak insight dari teman-teman. Dengan apa? Dengan nanti kita chit-chat ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Kalau ada yang disampaikan terkait dengan, Kang, kalau di saya seperti ini, Kang, sekarang permasalahannya. Kang, kalau di saya menemukan kendala tuh kayak gini nih ketika nanti bertemu dengan customer. Nah, boleh. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya, kita diskusi bareng. Perlukah personalisasi pesan saat membalas chat pelanggan, teman-teman? Nah, buat teman-teman yang sekarang jualan online, ini para pebisnis owner nih, para penjual online, para yang teman-teman yang punya toko online ataupun masih punya offline, pengen belajar online misalkan. Nah, gimana caranya supaya kita bisa makin melekat di hati customer, gimana supaya brand kita makin dikenal, produk-produk yang kita buat itu makin menyebar luasnya itu dengan mudah. Nah, kita belajar bersama. Perlukah personalisasi pesan, teman-teman? Nah, ada sebuah penelitian nih, teman-teman. Dalam konsep personalized marketing, ada namanya konsep personalized marketing, setiap orang dipandang sebagai pribadi yang unik. Sehingga pemilik bisnis itu harus memandang konsumen secara personal ketika mereka menyusun strategi marketing. Nah, ini yang sering sekarang dilakukan oleh marketplace, oleh perusahaan-perusahaan, brand-brand besar, itu teknik marketingnya itu dilakukan secara personalized. Gitu. Kalau teman-teman perhatikan,
teman-teman mungkin pernah berbelanja di salah satu marketplace, sebutlah marketplace-nya si hijau ataupun si orange ataupun apa misalkan ya, atau teman-teman belanja atau menjadi salah satu nasabah bank, kita kita tiba-tiba jadi nasabah bank, kemudian pulang dari bank tersebut atau setelah kita mendaftar, tiba-tiba kita mendapatkan email yang isinya tuh dipersonalize banget, nama kita disebut, bahkan disapa, halo Pak Prima misalkan, atau halo Pak Denny, halo Mas Irfan. Tiba-tiba kok mereka tahu gitu ya, tiba-tiba kok mereka tahu nama kita, kemudian nama kita disebut. Apakah email ini hanya dikhususkan untuk kita aja, si bank ini ngirim emailnya hanya untuk kita, ataukah ini sengaja dikirim buat saya kah, atau seperti apa? Kenapa nama kita disebut, dan kenapa mereka bisa tahu dan dimanfaatkan banget nih nama kita gitu. Nah, konsep personalized marketing itu seperti itu, dimana mereka sebenarnya nggak untuk kita aja. Pesan itu, si email itu dikirim ke ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu, ratusan ribu customer mereka. Tapi gimana caranya ketika dikirim ke ribuan customer, ke puluhan ribu customer, atau bahkan ratusan ribu customer, tapi nyampe ke setiap orangnya, nyampe ke setiap customernya itu dirasa personal. Nama kita disebut, kemudian disapa juga, halo Pak, halo Bu, siapa, halo Bu Rini, halo Bu Tuti, misalkan, dan seterusnya. Itu disebut sapaannya, kemudian disebut nama. Nah, konsep personalized marketing ini sekarang rame banget, dibutuhkan banget, karena dunia saat ini kan sekarang semuanya serba digital, semua serba dilakukan oleh robot. Komputer melakukan banyak hal dan menggantikan banyak hal juga gitu ya. Nah, ketika kita berhubungan dengan customer, ketika kita melakukan proses jual beli, dan si penjual itu melakukan sesuatu yang ini mah kayaknya robot nih, si pembeli juga akan ngerasa ada beret, akan ngerasa ada batas antara si penjual dan juga pembeli. Nah, makanya konsep personalized marketing ini dipandang sangat butuh gitu ya, untuk melakukan, karena setiap pribadi itu unik dan kita harus diperlakukan secara personal juga oleh si penjual. Ini ada penelitiannya teman-teman. Nah, survei dari Sasbaz, platform analis sosial media di Indonesia, selama tahun 2014-2015, ini udah beberapa tahun yang lalu, tapi relevan banget sampai saat ini, menyatakan bahwa 98% pengguna media sosial di Indonesia merespon secara positif konten marketing yang diberikan secara personal. Kebayang nggak? Saat ini teman-teman, saat ini kita itu dibombardir banget dengan banyak sekali informasi, dengan banyak sekali pesan-pesan yang diberikan kepada kita setiap hari itu. Setiap hari berapa kali Anda mendapatkan email promosi di email Anda? Coba buka emailnya. Kalau teman-teman sering buka email, pasti ngerasa banget, tiba-tiba ada email dari mana, tiba-tiba ada email siapa, isinya promosi, segala macam, isinya informasi, ajakan, dan seterusnya. Itu di email. Belum lagi ketika teman-teman perhatikan, di WhatsApp juga sama. WhatsApp kita sekarang udah nggak jadi, WhatsApp itu udah nggak jadi sesuatu yang private ya. Sekarang WhatsApp kita itu udah nyebar di mana-mana. Ikutan grup, tiba-tiba ada yang kontak, halo Kak, kita bertemu satu grup, di grup ini, boleh kenalan? Sering dapat kayak gitu. Tiba-tiba kita ikutan grup, tiba-tiba ada yang ngajak kenalan, kemudian akhir-akhirnya jualan. Tiba-tiba kita ada di grup, atau misalkan kita daftar sebuah kelas, atau beli barang, atau beli sebuah barang gitu ya, atau ikutan sebuah jasa, kita membeli sebuah jasa. Kemudian setelah itu, tiba-tiba kita dapat WhatsApp promosi. Dan promosi kita sebut, ini promosi banget ya, malas. Karena pada dasarnya orang itu malas untuk dipromosiin, ya nggak? Orang itu malas untuk dijualin, orang itu malas banget. Orang itu nggak mau dijualin. Tapi orang itu doyan banget untuk beli. Padahal orang itu doyan banget untuk membeli, tapi nggak mau dijualin. Emang manusia itu unik ya, nggak mau dijualin, tapi padahal kerjaannya beli terus, gitu. Tapi kita nggak mau dijualin. Makanya ketika ada sebuah promosi yang masuk ke email kita, masuk ke WhatsApp kita, dan itu kelihatan banget, ini mah broadcast nih, ini mah dikirim untuk semua orang nih, jadi malas, jadi nggak mau Pak. Paling cuma di-read doang, jangankan ngeklik linknya, atau jangankan menghubungi, atau jangankan membalas gitu ya.
cuma dibaca doang udah gitu, ya udah. Oh ini dikirim untuk banyakan, oh pernah kayak gitu? Oh saya sering banget. Bahkan ya teman-teman, bukan hanya promosi untuk jualan barang dan juga jasa, bukan hanya promosi produk-produk, misalkan kalau teman-teman nih sebagai business owner gitu ya, jualan makanan kuliner, atau jualan fashion baju, kemudian busana muslim, pakaian anak dan seterusnya. Bukan hanya itu teman-teman, sekarang konsep marketing, konsep promosi itu bukan hanya dilakukan oleh mereka yang para penjual aja, tapi dilakukan juga sekarang oleh banyak sekali yayasan-yayasan yang sistem kerjanya atau yang sistem bisnisnya, sistem yayasannya itu menggunakan sistem marketing yang saat ini sedang ramai digunakan. Banyak sekali. Saya udah sering banget, sehari itu bisa, kalau dihitung kayak sehari itu ada kayaknya 5 kali ya, kayak minum obat aja ya. Sehari itu kayaknya lebih dari 1 kali lah, lebih dari 3 kali saya mendapatkan broadcast dari yayasan yang isinya bukan mau jualan, tapi isinya ngajak kebaikan sebetulnya. Isinya itu ngajakin kita untuk yuk wakaf yuk di tempat kita. Isinya ngejelasin yayasan kita ini bergerak di bidang ini, kemudian siapa aja yang sudah menerima manfaatnya, yuk ikut yuk. Atau saya lagi bangun masjid nih, wakafin yuk di masjid kita. Sering dapat ini Pak Ahmad Fakrin. Iya betul banget Kak, banyak yayasan yang kirim chat, aku juga suka dapat. Iya benar. Heran nggak teman-teman, itu mereka dapat nomor kita dari mana? Saya suka tanya ini, Mbak dapat nomor saya dari mana Mbak? Disusul tuh, saya penasaran aja, suka pengen tahu mereka dapat nomor kita dari mana. Perasaan saya nggak pernah ngeklik link promosinya misalkan ya, saya nggak pernah jual, saya nggak pernah mampir ke medsosnya, tapi tiba-tiba ada broadcast yang menjelaskan tentang ini dari yayasan yang entah itu yayasannya itu dari mana. Sering. Nah, konsep-konsep kayak gitu, itu sekarang kita itu dibombardir banget dengan berbagai media promosi, di WhatsApp, di email, di medsos, di mana-mana. Bahkan tiba-tiba di telepon. Saya pernah juga yayasan yang itu bukan lagi lewat broadcast, bukan lagi lewat media promosi jadi chat ya, tapi ini di telepon. Halo Kak Prima, itu kok tiba-tiba tahu nama saya. Terus udah gitu dia cerita tentang yayasannya, dia cerita tentang programnya seperti apa. Dan juga yang jualan juga sama, yang jualan saya pernah ini dari yang jualan rumah, karena saya juga jualan rumah gitu ya, mungkin karena melihat saya sering posting rumah, tiba-tiba kontak, Kang boleh bantu jual di rumah saya nggak? Oke. Dan seterusnya. Nah kita tuh dibombardir banget dengan segala macam promosi di mana-mana. Dan ternyata ini sebuah analisis ini menyatakan bahwa 98% pengguna media sosial itu merespon secara positif kalau kontennya itu diberikan secara personal. Artinya kalau diberikan secara nggak personal, atau kita melihat bahwa ini kayaknya broadcast nih, oh ini kayaknya dikirim ke banyak orang, itu kita malas untuk merespon. Atau respon kita negatif, pasti tanya, tahu nomor saya dari mana nih? Terus udah gitu, ini pasti mau jualan ya? Itu pernah nggak kayak gitu? Teman-teman mau jualan, terus tiba-tiba si calon pembeli ya tiba-tiba ngebalas kayak gitu, mau jualan ya gitu. Karena saking mereka udah muaknya dengan banyak sekali konten-konten yang berseliweran itu isinya promosi, jualan, padahal kita nggak mau dijualin gitu. Nah oleh karena itu perlu banget untuk bisa mempersonalisasi pesan-pesan yang kita kirimkan ke calon pelanggan. Karena apa? Karena ini efeknya 98% guys, 98% itu mereka merespon positif. Respon positif aja dulu, jangan dulu ngarap untuk langsung closing. Respon positif aja dulu. Kalau nggak direspon gitu atau responnya negatif, gimana mau closing coba? Gimana promosi kita mau tiba-tiba ujung-ujung langsung beli gitu? Direspon aja kagak. Nah untuk supaya direspon dan respon kita positif, respon si pelanggan itu positif terhadap apa yang kita promosikan, perlu banget untuk melakukan personalisasi. Bungkus ya, sampai sini bungkus. Jadi mempersonalisasi pesan, mempersonalisasikan promosi yang kita lakukan kepada calon pelanggan atau kepada pelanggan yang itu pelanggan lama, kita jualin lagi supaya dia repeat order, supaya dia yang udah beli lagi. Itu kan kita perlu promosi, betul ya? Betul ya? Ketika kita mau promosi, itu kita perlu melakukan personalisasi supaya nyampe ke pelanggannya itu, oh ini kayaknya pesannya khusus untuk saya. Oh kayaknya ini mah bukan broadcast, ini mah dia nulis khusus untuk saya,
ini kok kayaknya diperhatiin banget. Nah, dengan adanya kayak gitu, responnya positif, harapannya closing rate-nya juga naik. Gitu. Oke, saya sambil bacain kolom chat ya. Kak Nur Ramadan, iya kok bisa ya Kak? Mereka punya nomor kita dari mana? Iya benar Kak. Saya juga nggak ngerti. Tapi ketika saya telusuri, saya coba tanya-tanya, ini dapat nomornya dari mana? Oh saya dapat nomornya ini dari pusat Kak. Saya cuma nge-broadcast aja, ada nggak gitu? Dia juga bahkan nggak tahu nomor kita dari mana. Nah, tapi setelah saya telusuri, ternyata itu ada terjadinya proses nggak tahu jual beli atau apalah. Yang pasti minimal itu barter informasi, barter database itu ada. Yayasan A punya database 1000, Yayasan B punya database 1000, kemudian mereka tukeran yuk, aku kasih 1000, tapi kamu juga kasih aku data 1000. Itu terjadi teman-teman. Praktek bisnis seperti ini terjadi. Jadi database itu, nomor kita itu udah benar-benar jadi salah satu, disebutnya itu sekarang itu new currency, mata uang baru tuh, data itu jadi mata uang baru. Jadi nilai tukar. Beneran jadi nilai tukar. Saya bergerak di bidang training. Tentu saya punya banyak database, siapa alumni training saya, kemudian customer saya ada di mana aja, siapa yang udah pernah beli dan udah pernah ikut training saya, itu saya punya datanya. Saya punya teman, dia sales mobil, sales di salah satu merek lah, salah satu merek mobil. Kemudian dia jadi klien saya karena perusahaannya di training sama saya. Suatu saat dia datang, Kang, boleh tukeran database ya? Saya punya 2000 database perusahaan di Bandung nih, kata dia. Tapi saya minta 2000 juga database akan kasih ke saya. Ya tukeran yuk, kata dia gitu. Itu saya pernah dapat penawaran seperti itu. Mau nggak kira-kira? Enggak, saya nggak mau teman-teman. Saya punya komitmen bersama teman-teman di kantor, nggak boleh untuk jual beli nomor, jual beli database itu nggak boleh. Segimana mungkin ditawarin gitu ya, segimana mungkin saya tahu bahwa nyari nomor baru, nyari customer baru itu susah, tapi saya nggak mau data lama, data customer saya, database saya itu dijual untuk mendapatkan nomor baru, itu nggak mau. Jadi sebisa mungkin dihindari, karena nggak mungkin juga, nggak semuanya juga si 2000 orang database itu mungkin dia nggak ridho untuk nomornya itu di-share ke yang lain. Tapi praktek-praktek seperti ini ada teman-teman. Kita nggak bisa tutup muka ya, ketika kita tidak bisa tutup mata bahwa praktek-praktek jual beli database, hal-hal seperti itu ada. Gitu. Nah, seperti itu surveinya. Kita lanjut ya. Nah, kenapa personalisasi pesan atau message ini menjadi strategi yang efektif saat ini, teman-teman? Karena tadi, konsumen ini saat ini telah dibombardir oleh informasi berlebihan melalui iklan, termasuk iklan yang generik. Ini banyak di mana-mana. Iklan itu banyak banget. Masuk ke medsos, iklan. Kita nonton YouTube, ada iklan. Kita lihat email, iklan muncul. Kita bahkan di WhatsApp nggak ngapain, iklannya datang sendiri, muncul datang ke kita. Jadi iklan itu sekarang lebih aktif, lebih lebih gel banget, lincah banget. Ke mana-mana kita diikuti oleh iklan. Jadi kita udah dibombardir banget iklan. Jadi udah malas dengan iklan. Konsumen saat ini telah memiliki keinginan yang terkontrol. Nah, ini yang kedua yang penting. Ini sebuah penelitian dilakukan oleh University of Texas, menyebutkan bahwa konsumen saat ini ternyata memiliki keinginan untuk yang terkontrol. Jadi kita ini memiliki keinginan untuk kita yang menentukan siapa yang promosi mana yang mau aku lihat, promosi mana yang mau aku tonton, atau iklan mana yang aku mau saksikan. Itu keinginan customer itu seperti itu. So, kalau misalkan kita datang dan kemudian ngiklan, tiba-tiba ngiklan seperti iklannya di luar, seperti iklan orang-orang di luar, itu udah pasti langsung denial duluan. Udah pasti langsung, alah, masih gitu. Udah pasti malas duluan gitu. Strateginya, dipersonalisasi. Strateginya, jangan kelihatan promosi. Strateginya, dilakukan secara personal. Nah, gimana caranya? Nanti di akhir kita akan bahas. Kita bahas dulu, sebelum itu kita bahas dulu yang lain. Nah, di sini kita belajar bersama manfaat personalisasi itu apa sih, personalisasi pesan dalam bisnis kita. Kenapa tadi penting? Emang manfaatnya apa aja? Kenapa sih kita harus melakukan personalisasi dalam pesan-pesan yang kita berikan dalam setiap promosi? Kenapa kita datang ke customer itu harus mempersonalisasi pesannya? Nah, kita akan belajar dulu manfaat. Yang pertama, kita mempersonalisasi pesan atau pesan kita, cara promosi kita itu kenapa harus dipersonalisasi, yaitu untuk yang pertama tentu meningkatkan conversion. Ini harusnya conversion ya, bukan converter. Conversion rate atau tingkat konversi.
Ada orang yang tanya-tanya, supaya yang tanya-tanya ini jadi beli, nah itu harus dipersonalisasi. Pada akhirnya membuat pesan yang lebih personal itu bertujuan untuk memunculkan keputusan pembeli dari konsumen. Ujung-ujungnya pasti ke situ. Ujung-ujungnya kita melakukan proses proses personalisasi, kita melakukan proses promosi, kita nawarin produk. Ujung-ujungnya adalah pasti untuk jual beli kan ya. Nah, dengan adanya personalisasi, harapannya tingkat konversinya itu jauh lebih tinggi, jauh lebih meningkat. Kalau teman-teman perhatikan di di advertising kayak misalkan di Facebook Ads atau Instagram Ads, nah itu conversion rate itu biasanya ada dihitung. Nah, hitungan itu nanti akan lebih tinggi ketika teman-teman melakukan personalisasi. Kalau misalkan CS Anda hanya membalas generik, hanya membalas dengan balasan yang sama, apalagi itu udah pakai template gitu ya, template itu diberikan ke semua orang, kan jawabannya udah template, pertanyaan-pertanyaan nanti yang kita tanyakan ke si customer juga itu template, nggak dipersonalisasi lagi, nggak di-customize lagi, udah, conversion rate-nya itu nggak akan setinggi ketika dibandingkan dengan kita mempersonalisasi pesan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman. Yang kedua, tujuan mempersonalisasi pesan itu untuk apa? Untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Hubungan seperti apa sih, Kang? Personalisasi pesan ini akan membuat sebuah merek kita lebih dikenal, atau kita bisa lebih mengenal dan lebih dekat lagi dengan konsumen kita. Dengan personalisasi, kita akan dirasa lebih hangat, dirasa lebih, kayaknya kok dia mau perhatian banget ya si CS teh. Aku tuh benar-benar diperhatiin, ditanya namanya juga bukan nama lengkap, tapi juga nama panggilan. Sehingga ketika besok mau follow up lagi, atau lusa mau datang lagi nawarin lagi, udah nggak lagi manggil nama lengkap, tapi nama panggilannya langsung. Gitu. Hubungan yang dekat dengan pelanggan, hubungan yang hangat dengan pelanggan Anda, itu adalah salah satu indikasi bahwa kedekatan emosional itu penting. Dan karena rata-rata orang membeli itu bukan karena fiturnya bagus, atau misalkan ini lebih banyak atau lebih murah. Itu biasanya faktor kesekian. Oke, faktor utamanya, faktor pertama, orang menentukan jadi beli atau enggak, atau mau beli di toko A atau toko B. Salah satu, dan itu yang selalu menjadi pertimbangan orang-orang, adalah faktor emosional. So, bangun hubungan dengan pelanggan Anda. Itu ya. Yang ketiga, ini untuk meraih perhatian konsumen. Nah, ini juga sama. Tadi dengan sebelumnya, pesan personal itu disampaikan kepada seorang tentu saja ditujukan untuk membuat atau untuk merebut perhatian dengan pelanggan. Berbeda dengan pesan yang dirasa terlalu generik atau terlalu umum ya. Jadi pesannya terlalu template, pesannya ini terlalu kaku. Itu biasanya kemungkinannya diabaikan. Pernah nggak teman-teman? Lalu teman-teman pernah merasakan ditelepon sama pihak apa ya? Biasanya yang biasa ada telemarketing itu apa ya? Perbankan. Pernah nggak ditelepon? Halo Pak, ini saya dari bank ini mau menawarkan fasilitas kartu kreditnya nih, atau menawarkan fasilitas kredit tanpa anggunan, KTA-nya. Ya, tiba-tiba ada yang nelpon gitu sering. Nah, itu kalau kita perhatikan, itu bahasanya template banget, baku banget. Karena mereka, ini orang-orang di perbankan, biasanya orang-orang di perbankan, atau yang hospitality ya, yang mereka melakukan tadi telemarketing, itu udah punya template kata-kata, template kalimat yang harus dilakukan ketika pertama kali nelpon. Dan sehari mereka punya KPI atau mereka punya tugas untuk melakukan itu berkali-kali. Misalkan, KPI-nya harus menelpon 20 orang dalam satu hari. Itu terlalu sedikit. Biasanya berapa ya? Kisar 50 orang tuh ada. Harus menelpon 50 orang dalam satu hari. Harus kontak ke 50 database dalam satu hari. Itu ada. Artinya apa? Ketika ada sebuah pesan, ketika sebuah kalimat itu diulang-ulang setiap hari 50. Setiap hari telepon itu 50 kali, dan itu template banget. Bahasanya sama, intonasinya juga bahkan sama. Benar nggak? Teman-teman pasti udah langsung ketika ada yang telepon, intonasinya kayak gitu, dengan intonasi yang khas. Oh, ini pasti dari perbankan. Ini pasti mau nawarin KTA nih. Ini pasti mau nawarin asuransi nih. Pernah nggak gitu? Kalau saya sering banget. Setiap hari tuh ada aja yang telepon. Yang telepon ini dari mana ya? Tiba-tiba kan, oh ternyata bank, oke, gitu ya. Tiba-tiba, oh ini perbankan. Yang ditawarin KTA. Nah,
pesan-pesan atau kalimat-kalimat yang itu terlalu generik, terlalu umum, biasanya cenderung diabaikan. Kalau udah ketahuan kayak gitu, kalau lagi males ya, saya, oh maaf Pak, boleh telepon lagi nanti nggak? Saya lagi meeting. Maaf Pak, saya nggak tertarik, saya nggak pakai KTA. Tentu saya emang nggak pakai KTA ya, nggak pakai kartu kredit gitu. Atau Pak, langsung dipotong. Belum juga dia selesai memperkenalkan diri, udah tahu intonasinya, udah tahu ini template pesan, udah tahu ini pasti mau jualan. Udah dipotong, kemudian cut. Nggak mau lagi mulai telepon itu. Kayak gitu. Nah, untuk bisa meraih konsumen, untuk bisa kita diperhatikan oleh calon customer kita, kalau misalkan lewat chat, berarti lewat pesan. Pesan kita harus dibuat, jangan terlalu template. Walaupun kita punya template itu bagus, kita punya punya acuan. Seorang CS punya acuan template pesan seperti apa yang diberikan kepada calon pembeli, itu penting, teman-teman. Punya template itu penting. Tapi ketiplek banget sama seperti template yang atau kita punya template dan kita ketipluk banget sama seperti itu, nggak dirubah sama sekali, nggak dipersonalisasi sama sekali, itu kurang bagus. So, miliki template tapi jangan gunakan itu untuk digunakan secara menyeluruh ke semua customer. Oke, ini yang ketiga. Yang keempat, teman-teman. Yang keempat, menjalin ikatan emosional dengan pelanggan. Nah, ini tadi ya, menjalin faktanya, keputusan pelanggan sangat dipengaruhi oleh hal-hal emosional dibandingkan oleh hal-hal rasional. Teman-teman coba perhatikan. Salah satu merek bukan salah satu, satu-satunya merek sekarang yang paling berharga atau merek ini dinilai menjadi merek yang paling valuable, paling bernilai di dunia saat ini adalah Apple. Apple dengan produknya, di laptop ada MacBook-nya, di handphone ada iPhone-nya, kemudian tablet ada iPad-nya, dan seterusnya. Semua produk Google itu dinilai produk yang bikin kita, oh, punya Apple nih, gitu. Itu kayak gitu. Dan sekarang jadi merek yang paling bernilai, kemudian valuasinya tinggi, kemudian setiap kali launching itu udah ditunggu-tunggu oleh banyak fans ya. Ya nggak? Siapa di sini punya Apple dan nunggu-nunggu banget tiap ada launching produk baru, udah saya langsung waiting list dan terus. Nah, orang-orang memutuskan untuk membeli Apple itu, coba boleh ditanya deh, itu apakah karena faktor emosional kah? Ataukah karena faktor rasional kah? Rasionalnya. Fiturnya paling bagus. Nggak juga, banyak fitur-fitur Android, misalkan di handphone ini, banyak fitur-fitur Android yang jauh lebih bagus dibandingkan iPhone. Megapikselnya jauh lebih tinggi, kemudian layarnya jauh lebih jelas, kemudian apalagi banyak, secara fitur tuh banyak yang jauh lebih bagus. Tentunya dengan harga yang jauh lebih murah. Kalau kita mau rasional, hitungan rasional aja. Yang dibeli mana sih? Yang lebih murah, menawarkan kualitas yang lebih tinggi, atau kan seperti apa? Rasionalnya memang seperti itu. Tapi kebanyakan orang membeli iPhone itu bukan karena itu. Kebanyakan orang membeli iPhone karena faktor emosional. Ngerasa bangga gitu, saya punya iPhone. Ngerasa bangga di belakangnya punya kamera 3 yang titik 3 kamera boba kayak gitu. Ini bukan iPhone ya, tapi ya. Orang tuh bangga, rasa bangganya yang mereka beli. Ngerasa pede itu emosional atau rasional? Pede itu rasional, emosional ya. Pede itu emosional banget. Bobanya Kang 3, iya bener Pak Fajar. Ada bobanya 3 di belakang itu udah merasa pride banget gitu ya. Kalau mau nyimpen handphone nggak dibuka gini tapi ditutup supaya bobanya kelihatan gitu kan, kayak gitu. Sayang kalau punya boba tapi dibuka kayak gini ya kelihatan. Nggak kelihatan iPhone-nya karena depannya sama-sama aja ya, di layarnya sama. Gitu. Yang orang beli dari sebuah produk itu kebanyakan keputusan pembeli itu bukan karena rasional tapi karena emosional. Nah, untuk apa kita mempersonalisasi pesan? Untuk itu, teman-teman. Supaya dia ngerasa, oh, aku diperhatiin banget di toko ini, mah. Oh, jadi CS-nya kok baik banget ya. CS-nya tuh disapa terus ya aku tuh ya. Jangan kan upload, Kang. Aku mah cukup siomay. Kak Melisha ya. Iya bener ya. Ini kalau misalkan kita mungkin rasa pride-nya bukan di situ. Tapi adalah orang-orang di luar sana. Kalau orang-orang kayak kita, saya juga bukan pengguna Apple,
saya masih pengen rasional ya. Saya masih rasional ya, dibandingkan emosional harus membeli handphone puluhan juta gitu ya, belasan juta kayak gitu ya. Kita masih orang-orang yang rasional, tapi di luar sana ada orang-orang yang emosional. Nah, penting untuk bisa menghadirkan rasa dalam setiap transaksi. So, teman-teman, ini juga perlu diperhatikan ketika kita mau jualan itu, bukan fiturnya, tapi benefitnya yang kita utamakan. Contohnya gini, ibu misalkan ada di sini yang jualan apa aja nih? Ada yang jualan fashion kah di sini? Nah, dibandingkan kita menyebutkan, oh ini bahannya tuh Cotton Combat 30S, ini tuh diproduksi di, itu kan fitur. Cotton Combat 30S itu fitur. Tapi benefit yang harus kita ceritakan tuh benefit supaya apa? Supaya emosional. Dengan Cotton 30S itu, dengan Cotton Combat 30S, ibu akan mendapatkan baju yang adem, dipakai siang hari, warnanya hitam, itu tetap adem. Nah, itu emosional. Adem itu dirasakan. Makanya, emosional itu pastikan ketika kita chat dengan customer, yang kita keluarkan, yang kita cantumkan, yang kita liatin itu, yang kita katakan itu, emosinya. Emosi yang kita bangun, bukan fiturnya, bukan ini 30S atau ini kameranya 300 piksel gitu ya. Ada kamera yang 300 piksel, sekarang belum ada kayaknya. Jadi bukan 300 pikselnya, tapi dengan kamera ini Anda bisa menangkap momen apapun. Anda nggak akan ketinggalan momen, karena kecepatannya itu cepat, bisa momen-momen penting itu nggak akan terlewat. Nah, momen penting itu kita ingin membangun rasa kita. Nggak mau ketinggalan momen. Itu perasaan yang kita tembak. Bukan 300 megapikselnya, bukan layar super AMOLED-nya, tapi kita punya rasa ini bisa lebih tenang kalau pakai ini karena itu layarnya redup, kemudian di tengah terik matahari itu masih terlihat, tapi awet baterainya. Jadi itu tenang kemana-mana tuh, tenang lah, nggak usah bawa power bank. Nah, rasa tenang itu rasa yang kita munculkan itu rasanya. Aku Kang, dress wanita. Nah, Kak Nur Ramadan, dress wanita ya. Dress wanita juga sama. Jadi ketika nanti Kak Nur Ramadan mau jualan dress wanita, yang dijual itu bukan fiturnya, bukan jenis bahannya, atau dijahitnya di mana. Ini produk asli mana, misalkan produk asli Bandung. Nah, bukan itunya. Tapi gimana caranya dress wanita yang dijual oleh Kak Nur Ramadan itu bisa membangkitkan rasa. Rasanya tuh ada banget kalau pakai ini tuh. Ini dari cerita-cerita yang diberikan oleh customer saya. Kemarin ada Bu Wati, disebutin namanya. Bu Wati itu cerita ke saya, pakai daster saya itu, atau pakai busana muslim saya itu rasanya adem. Terus dipakai kemana-mana tuh enak, boleh pakai ke pengajian enak, kemudian dibawa ke pasar juga cocok, dibawa kemana tuh cocok. Jadi cukuplah punya satu untuk semua keperluan gitu. Itu rasanya yang dibangun. Menampilkan kecintaan sejati. Nah, itu menampilkan kecintaan, kayak kecantikan sejati. Karena itu rasa. Jadi merasa lebih cantik, merasa lebih pas lah, mau dibawa kemana pun pas banget deh. Nomor 4 ya. Fokus rasa ditimbulkan rasa benefit. Oke, yang tadi. Nomor 5 nih, membuat pelanggan kembali untuk membeli produk kita. Nah, ini. Teman-teman, dalam sebuah konsep marketing ada yang disebut dengan vertical marketing, ada yang disebut dengan horizontal marketing. Horizontal marketing itu kita fokus berjualan satu produk ke banyak orang sekaligus. Misalkan gini, kita mau punya omset 100 juta dari produk yang kita jual seharga 100.000 gitu ya, 100.000, kemudian kita pengen ngejual 100 juta. Nah, kita pengen punya omset 100 juta. Artinya kita harus memasarkan produk kita itu ke 100 orang misalkan ya. Produk kita 100.000 pengen dijual ke 100 orang. Supaya kita bisa dapat omsetnya 100 juta. Nah, kita harus menjual ke 100 orang yang berbeda. Betul nggak? Itu namanya konsep horizontal marketing. Horizontal. Nah, ada yang kedua yang lebih powerful disebut dengan konsep vertical marketing. Artinya kita menjual secara vertikal. Cukup ke 10 orang, tapi masing-masing orang membeli 10 produk kita. Hasilnya sama? Omsetnya sama? Oke, sama-sama 100 juta kita dapatkan, tapi kita harus, kalau horizontal itu harus menjual ke banyak orang. Artinya kita harus promosi di banyak tempat, harus
ngeluarin budget untuk iklan di banyak tempat dan seterusnya karena pembelinya lebih banyak, atau ada yang lebih fokus cuma fokus ke 10 orang tapi 10 orang itu membeli 10 produk kita. Jadi kita nggak harus banyak orang, cukup 10 orang tapi 10 orang ini ngasih konsepnya berkali-kali, beli lagi, besoknya beli lagi. Terus lusanya dia merekomendasikan untuk neneknya, untuk kakeknya, untuk uaknya, untuk tetangganya, untuk pasatpam di kompleknya dan seterusnya. Dia yang beliin. Nah, itu kayak gitu. Jadi untuk konsep vertical marketing yang itu jauh lebih mudah karena nggak harus jualan ke banyak orang. Kita harus membuat orang itu untuk lagi dan lagi membeli produk kita. Setuju ya? Nah, untuk membuat orang beli lagi, kita harus membangun namanya tadi ya, untuk bangun emosional, kita harus memberikan dampak berkelanjutan dengan cara personalisasi. Jadi, kalau kita punya 10 orang, pastiin kita tahu banget 10 orang customer kita itu siapa aja. Oh, ini ada Bu Wati di Bandung. Oh, ini ada Bu Rini di Jakarta nih. Komplek apa ya kemarin ya? Dilihat lagi di database kita, kalau misalkan dia udah beli produk kita, pasti kita tahu kan database-nya. Oh, ini ternyata dia tinggal di komplek ini. Searching lah, komplek ini sekarang kompleknya ada di daerah mana ya? Oke. Oh, ternyata misalkan ada berita banjir di sekitaran komplek itu. Ibu datang, kemudian tanya lagi, Bu ini kemarin di dekat komplek ibu, saya lihat di berita itu ada banjir. Ibu kena banjir nggak ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan personal kayak gitu, itu yang akan membangkitkan emosi. Tiba-tiba dia dapat, oh, kok ini yang jualan di rumah shop kemarin kok tiba-tiba kontak saya nanyain kabar saya kena banjir atau enggak ya. Aduh, itu nyes banget buat si pembeli itu. Diperlakukan kayak gitu tuh, aduh, ngerasa apa ya? Ngerasa dijadiin bestie banget gitu ya. Ngerasa ini bukan lagi hubungan antara penjual dan pembeli, ini udah ngerasa bestie banget gitu. Enakan ke 10 orang tapi belinya banyak. Ahmad Fahri, betul Pak. Cukup 10 orang, tapi kita rawat banget, kita personalisasi banget, kita bangun hubungan emosional yang bagus banget dengan dia, kemudian dia akhirnya beli lagi, dan beli terus. Gitu. So, teman-teman, pastikan kita membangun personalisasi itu untuk itu. Sesuatu yang menyentuh dan tertanam dalam hati seperti yang dijelaskan sebelumnya, sudah barang tentu membuat konsumen akan kembali memilih produk dan layanan kita. Gitu ya. Jadi pastikan teman-teman lakukan personalisasi untuk apa? Untuk membuat pelanggan itu kembali membeli produk kita lagi. Nah, tadi manfaat-manfaatnya sudah kita dapatkan bersama. Oh, ternyata penting banget berarti ya. Oh, saya tuh pengen repeat order. Oh, saya tuh pengen brand saya tuh diingat ketika saya mau beli alat kecantikan, udah nggak lagi mikirin brand-brand yang ada di luaran. Saya pikir itu konten yang kemarin jualan di Lumosop itu siapa ya namanya? Oh iya, ini nih. Oke, hubungi lagi. Kalau kita jualan mobil misalnya, udah nggak lagi mikirin merek-merek mobil yang ada di luar sana, balik lagi ke kita lagi. Nah, untuk itu teman-teman, untuk membangun itu sekarang gimana caranya, Kang? Itu tadi kayaknya enak banget gitu ya. Oh, jadi oh, itu positif banget. Oh, brand kita dikenal. Oh, datang lagi. Terus gimana emang caranya, Kang? Gitu, ya kan? Nah, caranya gimana? Yang pertama, teman-teman, banget, ini kunci dari segala kunci kita melakukan personalisasi kepada customer kita, kepada pelanggan kita. Itu yang pertama adalah kita harus punya data terlebih dahulu. Kita harus punya data pelanggan terlebih dahulu. Saya ingin tanya dulu nih teman-teman nih, jualan online udah lama atau lama banget? Udah berapa tahun? Terus udah punya berapa customer kita? Udah punya atau produk kita udah terjual berapa banyak dan ke berapa customer? Itu kita punya datanya nggak? Aku baru 1 tahun, Kang. Kak Nisha, oke, Kak Nisha, baru 1 tahun. Punya nggak data customer kita dalam 1 tahun? 1 tahun terakhir, ada nggak datanya? Kalau Anda jualan di marketplace kayak di Lumosop, itu ada datanya di Lumosop itu ada lengkap. Di Lumosop data pelanggan itu ada lengkap di situ tuh. Namanya siapa, alamatnya di mana, nomor handphonenya berapa, dan seterusnya. Itu di Lumosop ada. Dan di marketplace lain pun saya perhatikan itu juga ada. Teman-teman bisa ambil datanya, walaupun ada data yang dilimitasi kalau sekarang. Kalau dulu data 6 bulan ke belakang, data 1 tahun ke belakang masih kita bisa download sekarang. Tapi kalau saat ini
misalkan di marketplace Orange itu cuman database 3 bulan ke belakang yang bisa kita ambil datanya. Lewat dari 3 bulan di hidden. Jadi database mereka, kita nggak bisa akses database. Ngeri nggak? Kita yang capek-capek jualan, kita nggak bisa akses database kita sendiri. Itu kalau di marketplace di luar sana ya. Mudah-mudahan di Lumosop nggak. Di Lumosop teman-teman masih bisa dapat datanya, dan itu jadi datanya di milik kita. Aku baru setahun nggak punya, Kang. Oh, aduh, cari sayang banget teman-teman. Database itu penting banget. Jangan sampai kita udah jualan ke banyak orang, terus akhirnya kita bingung mau jualan lagi gimana nih. Harus jualan ke produk baru lagi, ke pelanggan baru lagi. Aduh, harus kenalin lagi. Kalau kita punya database 100 orang, 100 orang ini kita rawat terus, kita datengin lagi, kita kasih kita kasih broadcast, tapi broadcastnya yang dipersonalisasi ya. Nanti saya liatin caranya, gimana cara ngasih broadcast yang dipersonalisasi. Itu dipersonalisasi banget, kemudian kita ngasih value lagi, kita ngasih sebuah nilai tambah lagi ke customer kita, itu akan jauh lebih mudah jualannya. So, penting banget teman-teman, database ini penting banget, asli penting banget. Mau kita udah jualan setahun, 10 tahun, tapi kita nggak punya database, aduh, itu kita nggak punya apa-apa teman-teman. Database itu investasi terbesar kita. Database itu aset terbesar kita tuh ada di situ. Jangan sampai kita nggak punya database-nya. Iya, betul banget. Baru kebuka mindset saya, Kang, soalnya nggak nyatetin teleponnya. Aduh, sayang banget teman-teman, sayang banget. Coba kalau yang masih punya datanya, dicek-cek lagi deh. Apakah di resi pengiriman, coba dicek-cek lagi datanya. Dan kita punya 100 database aja, punya 100. Itu 100 itu kita datengin lagi, kita WA lagi satu-satu. Ditanya kalau jualan baju, gimana kan bajunya masih cukup yang kemarin? Kan, gimana itu baju yang kemarin masih ada nggak? Atau misalkan udah rusak? Beli lagi yuk, gitu. Saya punya produk baru lagi nih, mau beli lagi nggak, Kak? Ini kemarin yang kakak beli kemarin, kita lihat tuh datanya tuh. Dia udah beli warna merah ukuran XL untuk anaknya, misalkan. Kak, yang warna merah kemarin masih ada nggak? Atau si kakak masih suka nggak? Kalau kita tahu itu ternyata belinya untuk anaknya. Kak, warna merah yang kemarin dibeli yang buat si kakak itu masih muat nggak? Ini kita punya model baru, keluaran terbaru dengan model yang sekarang lagi booming banget, Kak. Nah, kita jualan kayak gitu ke customer yang udah pernah merasakan produk kita, udah pernah beli produk kita dan dia puas dengan produk kita, kira-kira dibeli nggak punya produk baru lagi? Yes, teman-teman, dibeli. Daripada kita ngejelasin lagi ke orang yang, aduh, itu harus effort banget, bener nggak? Ngejelasin produk ke orang baru yang dia belum kenal siapa kita, dia belum tahu kualitas produk kita itu seperti apa. Itu susahnya minta ampun, teman-teman. Susahnya minta ampun. Daripada ngejelasin ke orang yang belum kenal produk kita, belum tahu kualitas, gimana kita menjaga kualitas produk kita gitu, belum tahu kualitas produk kita, belum merasakan, daripada jualan ke sana, udahlah, fokus aja ke 100 database yang kita punya yang udah pernah membeli produk kita. Kita temuin lagi satu-satu, di WA lagi, disapa lagi, kemudian ditanya lagi kabarnya, kemudian ceritakan produk kita. Ini kita punya produk baru kan? Gitu. So, database itu penting banget guys. Nah, database itu saat ini, database adalah new currency. Database itu mata uang baru. Anda punya mata uang, Anda punya database, Anda punya segalanya saat ini. Perusahaan atau bisnis online yang Anda bangun bertahun-tahun tapi nggak punya database-nya, aduh, itu sia-sia banget. Sayang banget, teman-teman. Bukan sia-sia, tapi sayang banget lah. Kita nggak bisa memaksimalkan, kita tuh capek untuk nyari terus database baru. Jadi, teman-teman, saran saya segera bangun database-nya. Ini nih, selanjutnya pastikan Anda menyimpan semua data pelanggan, baik itu data calon pelanggan maupun data pelanggan. Yang baru tanya-tanya pun, bahkan yang baru tanya-tanya, itu kita simpan datanya, teman-teman. Walaupun nanti kita pisahkan. Ini ada, kalau misalkan pengen rapi, kita buat di Excel ya. Kita buat di Excel, ada database yang membeli produk kita. Ini database pembeli, terus ada lagi database leads disebutnya. Leads itu orang yang baru tanya-tanya aja. Atau database yang warm market istilahnya tuh. Kalau istilah di marketing itu ada hot market, ada warm, ada cold market. Cold market itu market kita yang sebenarnya ini cocok nih untuk beli produk kita, tapi dia belum tahu produk kita. Nah, itu warm market. Itu cold market. Warm market
baru tanya-tanya, Kak, produknya ready nggak sekarang? Kak, oke, siap Mas Efren. Waktunya bentar lagi ternyata. Oke teman-teman, Kak ini produknya ready nggak? Nah, orang-orang yang baru tanya-tanya, itu disebutnya istilahnya leads market kita. Dan itu juga kita harus punya datanya. Karena walaupun dia belum beli, dia udah ada ketertarikan. Dia udah, seenggaknya dia udah tertarik dengan produk kita gitu ya. Tinggal gimana caranya, si CS kita atau kita sendiri yang melakukan bisnisnya, misalkan ya, tinggal gimana caranya kita kasih pendekatan lagi, kita jelasin lagi fitur-fiturnya, kita kasih lagi benefitnya, ini loh keuntungannya kalau teman-teman beli produk saya ini beda dengan produk-produk yang di luar sana. Nah, dengan teman-teman seperti itu teman-teman akan udah lebih mudah. Jadi datanya harus ada tuh, database pembeli, database calon pembeli, bahkan kalau pengen lebih detail lagi, database pembeli yang belinya berkali-kali. Nah, ini nanti treatmentnya beda. Pembeli yang udah beli lebih dari 2 kali, lebih dari 3 kali, itu kita treatment dengan treatment yang lebih berbeda. Apakah dikasih diskon yang jauh lebih banyak, yang diskonnya itu terbatas hanya untuk golongan orang yang udah membeli berkali-kali aja, ataukah dikasih penawaran khusus yang itu penawarannya emang nggak ada di luar sana, nggak teman-teman publish ke customer umum, gitu. Tapi pastikan teman-teman punya database-nya. So, segera, yuk saya ngajak buat teman-teman yang belum punya database, atau bukan belum punya sebenarnya, udah ada tapi belum dirapihkan database-nya. Yuk, saya ngajak teman-teman, please rapihin teman-teman, database-nya rapihin. Sedot dulu datanya, yang jualan di marketplace, please itu secara rutin disedot dulu datanya kita ambil secara rutin, karena marketplace ya itu bukan website punya kita sendiri. Kita nggak bisa kontrol kalau mereka udah hidden, kalau mereka udah tutup akses kita ke datanya, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Udah itu data bisa kita kasih saya. Nah, Kang, yang disebut data itu seperti apa sih? Yang disebut data itu teman-teman berupa nomor kontak, nomor HP ya, berupa nomor WhatsApp, berupa email, yang ketika kita punya data itu, kita bisa direct marketing ke dia, tanpa lagi harus melakukan iklan, tanpa lagi harus kirim flyer di medsos, tanpa lagi kita harus bikin penawaran di koran, misalkan, dan seterusnya. Tanpa lagi kita harus melakukan itu, yang itu punya waktu untuk sampai ke si pembeli. Nah, kita punya data ini, punya nomor kontak, punya WA, punya email, itu kita udah bisa langsung marketing langsung ke sana. Kita udah bisa promosi langsung. Jadi, ketika kita ngomong-ngomong database, yang saya maksud database yang disebut new currency itu adalah ini, nomor kontak, WA, email. Bukan akun Instagram, bukan akun Facebook, teman-teman, bukan. Kang, saya punya 100.000 follower, misalkan. Apakah itu database? Oh, belum ternyata, teman-teman. Karena gini, kalau teman-teman punya 100.000 follower, dengan teman-teman punya 100 database dengan 100 WA, itu jauh lebih penting yang nomor 100 WA itu. Karena 100 follower, teman-teman bikin konten misalkan ya, ini bikin konten marketing, kemudian teman-teman posting di medsos, di Instagram lah contoh. Teman-teman posting di Instagram, untuk sampai ke 100.000 follower Anda, itu butuh waktu. Ya kan? Nggak akan 100.000 orang itu langsung lihat postingan Anda, langsung melihat promosi Anda. Nggak akan. Karena si medsos itu, si Instagram itu punya algoritmanya tersendiri. Medsos itu punya sistem, ya dia akan dimunculin ke kita ketika nanti engagement kita seperti apa. Itu ada aturan-aturan seperti itu, dan itu di luar kendali kita. So, yang dimaksud dengan database yang saya maksud adalah nomor kontak ya. Jadi nomor kontak, WA, dan itu ini dia. Ini kita masuk ke satu kata kunci dari semua obrolan kita dari awal sampai akhir ini. Kata kunci ini yang ketika teman-teman punya ini teman-teman udah bisa punya punya sebuah cara untuk mempersonalisasi. Sudah menjadi penentu apakah teman-teman bisa mempersonalisasi ini atau enggak. Satu kata kunci penentu personalisasi itu apa, Kang? Satu kata kunci yang ketika kita punya satu kata kunci ini, teman-teman akan lebih dekat, lebih akrab dengan pelanggan kita.
ketika kita melakukannya, menyebutkannya dalam sebuah percakapan. Oke, nah yang kedua apa itu Kang? Apa itu satu kata kunci? Kata kunci itu apa Kang? Kata kunci itu adalah sapaan, teman-teman. Jadi ini penting banget. Yang dimaksud dengan personalisasi itu kita bahkan harus sampai tahu si customer kita ini maunya disapa dengan sapaan apa sih? Kita harus gali, teman-teman. Kita harus gali, ini bukan lawan bicara. Kita seringkali salah kaprah dalam menyebut orang yang berada di hadapan kita itu bukan lawan bicara, tapi dia adalah teman bicara. Kalau lawan itu seolah-olah ini lawan nih, mau gue contos nih gitu ya. Ini lawan, mau gue lawan gitu kan? Enggak. Kita memposisikan sebagai seorang penjual dengan pembeli itu teman bicara. Pembeli kita ini, customer kita ini adalah teman bicara kita. Dia nyamannya disapa dengan sapaan apa sih? Apakah dia nyaman disapa dengan sapaan Kang, sapaan Mas, atau sapaan Pak? Misalkan orangnya udah terlalu tua banget gitu, atau udah senior banget gitu, kita sapa dengan sapaan Kang, itu malah jadi kok dia malah manggil Kang, gak enak banget, gue udah tua kayak gini masih disebut Kang gitu. Atau sebaliknya, bisa jadi orang yang justru dia udah ibu-ibu banget, udah senior gitu, ibu-ibu, tapi pas disapa tuh dia pengen disapa dengan sapaan Mbak gitu, karena dia ngerasa saya masih muda kok gitu ya. Kita nggak bisa tebak-tebak, asal tebak dan lihat, kita cuma lihat wajahnya, lihat foto profilnya, udah kita tebak, oh ini kayaknya ibu-ibu, saya panggil Bu aja deh. Ternyata enggak, dia lebih nyaman disapa dengan sapaan Mbak. So kita harus gali, nggak apa-apa, tanya aja, Mbak. Sorry Kak, misalkan di awal kita panggil kata yang netral dulu aja, Kak. Kak, lebih nyaman disapa Ibu atau Mbak ya? Atau Teteh? Nah, ketika kita udah tahu, oh saya, kalau boleh panggil saya Teh aja. Atau tadi di awal saya mengenalkan, Prima Aris Pradana, teman-teman boleh sapa saya Kang Prima. Nah, artinya saya lebih nyaman, saya lebih enak ketika teman-teman panggil saya Kang. Dibandingkan tiba-tiba dipanggil Pak Prima, nggak nyaman buat saya gitu, misalkan ya. Atau dipanggil siapa gitu ya. Nah, teman-teman pastikan teman-teman menggali siapa sih dia lebih senang disapa dengan sapaan apa sih. Pastikan sapa dengan sapaan yang tepat. Atau itu punya sapaannya disapanya siapa. Yang kedua, cari tahu nama panggilannya apa. Nih tadi nama saya Prima Aris Pradana. Saya enaknya panggilan saya enaknya saya dipanggil Prima. Jadi sapa dengan Kang Prima. Atau bisa jadi ada orang namanya Prima Aris Pradana tapi dia enaknya dipanggilnya Pak Aris. Oh, panggil aja saya Kang Aris misalkan. Makanya tadi Mas Efraim tadi nanya dulu, ini panggilnya Kang Prima atau Kang Aris ya? Nah, itu bagus tuh. Itu bagus. Dia mengkonfirmasi dulu, nggak berasumsi. Karena bisa aja Mas Efraim udah langsung aja panggil Pak Aris atau Pak Prima misalkan. Tapi dia nggak berasumsi. Mas Efraim ini keren banget. Dia nggak berasumsi, tapi mengkonfirmasi. Mas, akhirnya dipanggil siapa nih? Gitu ya. Jadi penting banget. Yang ketiga, gunakan kombinasi sapaan dan nama panggilan dalam setiap kesempatan interaksi. Ketika kita udah tahu nama sapaannya siapa, kemudian nama panggilannya apa, nah gunakan kombinasi ini dalam setiap interaksi. Oke, kita udah tahu di awal, udah ngechat, kemudian udah kasih tahu, oh panggil saya Bu Rini aja. Oke, Bu Rini, seterusnya. Kemudian besoknya dia belum beli, hari ini dia belum beli. Besoknya kita follow up lagi. Halo, selamat sore Bu Rini. Sebutin lagi, Bu Rini. Enggak, jangan cuman selamat sore, Ibu gimana produknya kemarin jadi beli nggak? Dan sebutin namanya sama sekali. Itu beda banget rasanya buat kita. Rasanya buat si customer tuh beda banget. Dengan cuman disapa, halo Bu, selamat sore Bu. Dengan disapa, halo selamat sore Bu Rini. Aduh, itu bedanya kecil. Secara kata-kata bedanya kecil, tapi nyampe ke hatinya tuh beneran nih. Itu nyampe ke hatinya tuh beda banget. Dengan disapa, apalagi sapaannya tepat sesuai dengan sapaan yang dia ingin disapanya apa. Sekarang ada juga nih teman-teman, karena sapaannya beda lagi. Sapaannya nggak umum. Ada teman saya namanya Rini, tapi dia disapa dari mulai teman-teman masa kecilnya sampai ke teman kuliah, teman kerjaan, semuanya manggil nama Cece. Misalkan ini ada namanya Cece Rini. Nah itu sapaannya dia nggak mau disebut ibu, nggak mau disebut teh, nggak mau disebut mbak. Dia pengen disapa dengan sapaan Cece Rini. Itu udah sapaan yang personalisasi banget, yang itu berpersonal banget. Ketika kita datang jualan ke dia, kemudian kita udah tahu
kemudian besoknya lagi kita datang lagi, kemudian nanya kabar dengan sapa langsung, halo ini gimana kabarnya hari ini, itu pasti beda banget. So penting banget gunakan kata kunci ini ya, sapaan plus nama panggilan. Ini nggak kalah penting juga. Ketika kita udah tahu, pastikan teman-teman save di nama kontak kita, udah langsung save nama sapaan plus nama panggilan. Di sini suatu saat kita lupa gitu ya. Ini udah playnya sebulan yang lalu atau udah 2 bulan bahkan 6 bulan yang lalu, tiba-tiba kita mau nawarin produk baru. Bentar. Kemarin itu nama panggilannya siapa ya? Terus kita lihat di riwayat chat, oh ya dia dulu pernah ngasih tahu nih nama sapaannya apa. Pas kita lihat riwayat chat, ternyata udah kehapus. WhatsApp-nya udah nggak ada, teman-teman. Kita udah reset WhatsApp misalkan. Aduh, kita bingung lagi kan. Nah, supaya nggak kejadian seperti itu, pastikan teman-teman save dengan dia ingin disapanya apa, kemudian nama lengkapnya apa, nama panggilannya apa. Jadi save kontaknya dengan sapaan Mas Efrem misalkan, dia pengen disapanya kayak gitu, Kang Prima, udah save kontaknya, udah langsung Kang Prima aja. Cerini, udah langsung Cerini aja. Kita nggak terlalu penting punya nama lengkapnya, yang lebih penting untuk menjalin interaksi, yang lebih penting untuk membangun emosi, itu dengan nama panggilan. Ini jauh lebih penting. Buat saya, ini jauh lebih penting, bahkan untuk saya mengetahui nama lengkapnya, saya lebih ingin mengetahui nama panggilannya dibandingkan nama lengkapnya. Kalau kita berkenalan, kita punya keterbatasan waktu, nggak bisa kenalan lebih jauh sampai kita tahu nama lengkapnya, minimal kita tahu nama panggilannya aja, itu udah cukup untuk bisa kita lakukan interaksi lagi. Itu, ini sekilas aja karena waktunya sudah habis. Hindari momen canggung, ini momen canggung salah sebut nama, ini please jangan sampai kita tebak-tebak, misalkan ada namanya Novi, ini Novi itu bisa jadi Mbak Novi atau Mas Novi, bener nggak? Novi itu bisa jadi Mbak Novi atau Mas Novi, kita salah aja. Sorry Mas, Mas saya bukan Mas, saya Mbak, kan nggak enak. Itu momen canggung kayak itu, aduh nggak enak banget. So nggak apa-apa, di awal kita tanyakan, kita konfirmasi, sorry Kak, di awal pakai tanya yang netral aja, pakai Kak dulu, Kak lebih ini dengan Kak Mbak Reni atau Mas Rini ya, Mbak Novi atau Mas Novi ya, itu boleh banget. Lebih baik konfirmasi, karena kalau misalkan udah salah, aduh susah banget, nanti nggak enak. Nah, Kang, kalau saya punya database saya ada 1000 nih, setelah dikumpulin ada 1000. Gimana cara saya untuk bisa mempersonalisasi 1000 ini? Nah, itu udah nggak bisa lagi satu-satu, susah kalau teman-teman lakukan satu-satu. Teman-teman silakan gunakan tools. Minimal banget kalau teman-teman belum punya tools yang lain-lain, pakailah WhatsApp Business. Karena WhatsApp Business nanti bisa kita pisah-pisah tuh, mana leads yang hot buyer, mana yang baru tanya-tanya, mana yang masih cold market kita, mana yang masih warm market, itu nanti ada di WhatsApp Business. Itu ada istilahnya itu malah jadi lupa ya, namanya itu tag, bukan tag. Kalau di WhatsApp Business itu sekarang namanya itu malah jadi lupa ya. Oh, ini dia, label. Di WhatsApp Business itu ada namanya label. Jadi teman-teman bisa labelin, ini yang masih warm market, ini udah hot market, ini udah belinya berkali-kali, teman-teman bisa kasih tag itu bisa mempermudahkan. Nah, kalau pengen lebih advance lagi, teman-teman bisa pakai WhatsApp Blaster. Kalau saya pakainya sebaran, ada namanya sebaran. Dengan fitur sebaran ini, teman-teman nanti kalau udah punya database nih, udah punya data di Excel, nama sapaannya apa, nama panggilannya apa, nama lengkapnya apa, teman-teman nanti bisa klik lagi, nanti bisa lanjutkan selanjutnya untuk bisa sebut nama mau nge-blast ke 1000 orang. 1000 orang itu disebut nama dan sapaannya satu-satu, sehingga nyampe ke personalnya, dia nggak akan merasa ini di blast, enggak, tapi ini ngerasanya ini bukan di blast, tapi di WA secara personal. Gitu, kurang lebih seperti itu Mas Ifem. Thank you banget untuk waktunya. Keren banget. Materi selesai, nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan silakan. Waktunya ternyata sudah habis ya. Atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, keren banget ya, Kang Prima. Ini kayaknya bukan cuman buat bisnis nih, tapi kayaknya Kang Prima jago waktu pendekatan sama lawan jenis nih kayaknya nih. Oke, ya. Jadi hati-hati nih kayaknya tadi gak cuma pebisnis nih.
ya nggak cuman pebisnis nih yang merhatiin setiap masukan dari dari Kang Prima nih kayaknya nih. Kayaknya sekalian nih Betul gitu Mas, kan. betul. Ini berguna banget untuk membangun kedekatan dengan siapapun dan dengan kematian. Hati-hati, jangan Hati-hati. sampai salah digunakan ya. Oke, keren banget. Terima kasih Mas dari Kang Prima ya untuk informasinya menarik banget ya. Eh, kalau dilihat di sini dari pertanyaannya ya, kita di sini saya mau lihat-lihat dulu kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Lumoners yang tadi belum sempat kebaca mungkin sama Kang Prima ya. Coba kita lihat kalau di sini. Oke, kalau dilihat dari pertanyaannya ya, kalau dari pertanyaannya kayaknya nggak terlalu banyak karena semuanya langsung setuju ya, langsung confirm sama informasi yang udah diberikan sama Kang Prima semuanya ya. Oh, ini ada satu dari Lumoners Hakim Wijaya ya. Kang, kalau pakai software ada nggak buat personalisasi chat gitu? Software ya, software ada banget teman-teman. Pakai software ada banget. Ini saya langsung kasih contohnya aja ya. Silakan. Ini untuk chat itu saya pakai tadi sebaran namanya. Jadi di sebaran itu, ini bahkan saya bisa nge-broadcast ke ribuan kontak sekaligus. Walaupun nggak sekaligus, tetap ada cetak ya. Tapi artinya nggak secara manual kita broadcast satu-satu. Tapi itu secara massal langsung ke 1.000 orang. Bahkan dengan kita bisa menyebut namanya masing-masing. Ada kita bisa nyebut namanya sendiri. Ini di sebelah kanan nih. Di sebelah kanan ini ada tombol personal. Kita mau nge-broadcast ke personal atau ke grup. Kontaknya kalau misalkan kita udah punya database tadi, kita udah punya di Excel misalkan ada 100 database yang order dalam 1 bulan terakhir, atau ke 1.000 database selama 6 bulan, misalkan itu boleh masukin aja nanti ke sini data di di Excelnya. Nah di sini kita bisa personalisasi. Ini lihat nih, ini template dari si sebarannya kayak gini. Halo, satu itu nanti bisa kita setting. Satu itu untuk sapaan, kemudian nanti 2 itu untuk nama panggilan. Jadi kalau teman-teman nanti mau nge-broadcast ke 1.000 orang dengan kita udah punya database ini tadi. Nomor 1 ada Kang Prima, nomor 2 Mas Ibrahim, kemudian nomor 3 Jerini, nomor 4 Bu Tuti, dan seterusnya. Nah, itu database-nya pastikan teman-teman udah punya dulu. 1 tadi database-nya Kang, Teh, Ce, Bu, Pak, dan seterusnya. Nomor 2 nama panggilannya apa. Nah, ketika ini di broadcast, yang satu ini akan diganti dengan sapaan tadi. Halo Kang, kalau satunya Kang, halo Bu, halo Ce, halo Teh, ini akan diganti. Nah, gitu. Jadi saya kalau nge-broadcast ke database saya udah nggak nge-broadcast lagi dengan satu broadcastan dikirim secara langsung ke semua dan itu ngerasa masih ini gitu. Enggak. Tapi sekarang dengan adanya tools ini justru jadi lebih enak. Saya bisa ngechat ke semua orang, chatnya nggak chat yang informasi langsung panjang gitu. Saya sering banget cuman ngechat, hai Kang, atau jadi di sini cuman hai Kang, apa kabar? Cuma nanya kabar doang, tapi saya broadcast ke 1.000 orang. Balasannya itu beneran. Yang ngebalas itu banyak banget, langsung pada ngebalas, hai Kang, Kang. Karena dia ngerasa, oh ini bukan robot nih. Ini bukan lagi nge-broadcast, tapi itu personal. Rasanya personal. Padahal ini pakai bot juga sebetulnya. Ini pakai tools juga. Itu bisa banget teman-teman. Itu bisa banget. Sekarang udah banyak banget toolsnya di luar sana, banyak banget, ada banyak banget. Tapi kalau saya pakainya ini sebaran namanya. Sebaran ya. Sebaran. Oke. Kalau teman-teman mau boleh cari aja nanti sebaran atau nih saya kasih linknya digitalisasi.id/sebaran. Nah, ini teman-teman bisa klik aja nanti untuk tahu gimana caranya, kemudian fiturnya ada apa aja. digitalisasi.id/sebaran. Nah, gitu. Gitu Mas Ifrem. Oke, jadi mungkin untuk tadi ada Lumoners Hakim Wijaya bisa langsung diklik aja untuk linknya. Oke, mungkin nanti kalau misalkan ada Lumoners yang masih kurang gitu ya, masih kurang ngobrolnya, masih ada mau tanya-tanya lagi sama Kang Prima, mungkin bisa nanti dilanjutin di mana nih Kang Prima kalau lagi masih ada yang mau bertanya-tanya secara personal nih? Boleh
Kalau teman-teman nanti mau diskusi lagi, boleh follow di IG saya @prima_aris_pradana, atau pengen lebih intim atau pengen lebih personal gitu ya, boleh lewat WA aja. Boleh klik aja digitalisasi.id/WA. digitalisasi.id/WA itu langsung ke WA personal saya. Nanti kita bisa diskusi di situ. Mas Ibrahim, sorry satu lagi, saya pengen liatin dashboard ini nih. Ini contoh database. Ini saya kalau misalkan nyari database, ini pasti formatnya kayak gini. Lihat nih, ada email, ada sapaan, ada nama panggilan, ada nama lengkap. Nama lengkap itu di akhir. Bahkan nama lengkap saya kasih pilihan. Mereka mau ngisi nama lengkap atau enggak boleh. Tapi saya pasti harus memastikan mereka ngisi sapaan sama nama panggilan. Karena kalau saya udah punya ini data-data ini, saya udah punya, oh ini namanya Jeffrey Taufik, dia lebih sukanya dipanggil Kak Jeffrey. Ada namanya Siti Nurjanah, pengennya disapanya Teh Janah, lihat. Namanya Siti Nurjanah, tapi pengen dipanggilnya Kak Janah. Nah, ketika saya udah punya database ini, saya tinggal pakai sebaran tadi, kontaklah dengan masukan tadi 1, 2, itu jadi nanti kesapanya tuh langsung satu-satu. Hai, sore Kang Daril, ini dia isi namanya nama lengkap. Hai Teh Ina, hai Teh Imas, hai Mbak Nina, itu langsung disapa satu-satu. Ini personal banget, sampai ke si customer itu personal banget. Dan itu open rate-nya jauh lebih tinggi. Setelah saya perhatikan, ini banyak banget yang ngebales. Beda dengan ketika kita broadcast tanpa menyebut nama tuh beda banget. Paling cuma di read doang gitu ya. Gitu Mas Ibrahim. Tadi lengkap banget sih Kang ya. Tadi lengkap banget. Ada nama lengkap, terus ada juga dari mana juga tuh ya. Terus ada sapaannya. Berarti Lumoners bisa langsung diikutin juga tuh ya sarannya untuk kita bisa bikin database yang lengkap, karena emang semua hal kalau udah ngomongnya sama database udah pasti semuanya penting banget ya. Penting banget, betul. Oke, ya. Terima kasih banyak Kang Prima sekali lagi. Mungkin ada kita akan waktunya juga sudah habis ya. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin ada kata-kata terakhir untuk menyemangati Lumoners semuanya nih, karena pasti kan biasanya kalau kita mau mulai nih, apalagi mau mulai percakapan yang lebih personal lagi, pasti ada rasa nggak enak atau kayak gimana gitu kan, pasti banget tuh bermunculan. Akhirnya ragu dan akhirnya nggak mulai nih untuk personalize ke calon pembelinya gitu. Nah, mungkin ada kata-kata penyemangat ya dari Kang Prima. Teman-teman, ketika kita jualan, pastikan kalau saya selalu mengawali dan memposisikan, saya ini bukan mau menjual, saya ini mau menolong dia, memberikan solusi untuk dia dengan produk yang kita miliki, dengan produk yang kita punya. Jadi kalau misalkan ditolak, tapi nggak apa-apa. Itu bukan produk kita yang ditolak, bukan jualan kita yang ditolak, tapi bukan dia orang yang tepat untuk kita tolong. Nah, dengan kayak gitu tuh ngebantu banget buat saya memposisikan ulang, berarti saya harus nyari orang yang tepat untuk saya tolong. Berarti ini bukan orang yang tepat untuk saya tolong. Jadi kalau misalkan dapat penolakan atau responnya negatif tuh biasa aja. Nah, personalisasi, kita melakukan personalisasi pesan dalam rangka apa? Dalam rangka kita memudahkan orang untuk kita tolong. Dalam rangka memudahkan produk yang kita siapkan, produk yang kita akan kita jual itu untuk bisa menjadi solusi untuk dia. Jadi pertama, teman-teman, mindset-nya harus kita ganti dulu. Kita bukan hanya jualan, bukan hanya sekedar jualan, tapi kita sedang menolong orang. Nah, ketika kita punya mindset yang tepat, insya Allah ke depannya aktivitas-aktivitas yang kita lakukan juga akan lebih mudah. Gitu, Mas Ibrahim. Oke, ya keren banget. Pokoknya penolakan itu cuman pembelian yang tertunda gitu Mas ya. Cuman pembelian yang tertunda. Bisa jadi nanti belinya suatu hari jauh lebih baik. Nah, itu dia. Oke, kalau gitu ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Kang Prima untuk informasi yang keren banget ya, menarik banget, dan juga pastinya bisa mudah untuk langsung dipraktekkan sama Lumoners semuanya. Semoga bisa betul-betul mensupport bisnisnya Lumoners supaya bisa jadi lebih maksimal lagi ya. Amin. Dan untuk Lumoners semuanya juga terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kehadirannya ya. Sekarang bisa saya akhiri dulu ya.
Eh, semoga sehat selalu ya, Lumor semua, semoga sehat selalu, bisnisnya lancar terus, dan untuk Kang Prima juga semoga sehat selalu Amin. ya. Terima kasih untuk informasinya sekali lagi ya. Thank you, thank you. Oke ya, sampai jumpa Lumor semuanya di pertemuan berikutnya ya. Semoga sehat selalu dan selamat berbuka puasa juga ya untuk Lumoners yang menunaikan ibadah puasa. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat sore. Oke, selamat sore. Bye-bye semuanya. Thank you. Izin Dev ya. Silakan, mari Mas.